Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi teman-teman yang menonton video ini dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Ibu Ainun. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tax recon. Tapi sebelum itu, Ibu bakal menanya dulu nih, gimana kabar kalian? Tapi teman-teman harus menjawab dengan semangat. Contohnya seperti ini. Apa kabar teman-teman? Kalian harus menjawab dengan Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Nah, sekarang untuk mengganti presensi hari ini, Ibu minta teman-teman untuk menonton video ini sampai akhir dan menulis nama nomor absen di kolom komentar. Itu pertanda bahwa teman-teman telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menganalisis apa pengertian tax recon. Yang kedua, peserta didik mampu memahami struktur tax recon dan mampu menyampaikan informasi penting dalam tax recon. Nah, di pertemuan ini Ibu akan membahas tentang tax recons karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai tax negosiasi. Jadi, pernah nggak sih kalian mendengar apa itu tax recons? Nah, jadi tax recons itu adalah istilah recon berasal dari bahasa Inggris yaitu recount yang mempunyai arti menceritakan kembali. Tax recon adalah jenis teks yang bertujuan untuk menceritakan kembali suatu peristiwa, pengalaman, atau kejadian yang pernah dialami, baik secara pribadi maupun kelompok. Tax recon bersifat naratif dan memiliki struktur yang jelas, sehingga pembaca dapat memahami alur cerita atau kejadian yang disampaikan. Tapi, apa sih perbedaan antara tax recon dan tax biografi itu? Kita bahas selanjutnya. Jadi, perbedaan antara tax recon dan tax biografi merupakan perbedaan utama antara tax recon dan tax biografi terletak pada tujuan dan fokusnya. Tax biografi berfokus pada menceritakan riwayat hidup seseorang. Sedangkan tax recon fokus pada mencerminkan kembali suatu peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi dan ditulis oleh seseorang yang mengalaminya. Ada struktur tax recon yang terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama ada orientasi, yang kedua ada masalah atau peristiwa atau kejadian penting, yang ketiga ada reorientasi. Nah, selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan pengenalan tokoh atau gambaran awal mengenai identitas tokoh atau sosok biografi. Orientasi umumnya berisi nama, tempat dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat pendidikan. Yang kedua ada masalah atau peristiwa atau kejadian penting, berupa paparan suatu cerita yang berisi berbagai kejadian atau peristiwa saat tokoh mengalami masalah, memecahkan masalah, proses karir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan atau mengenaskan, hingga akhirnya mengantarkannya mencapai mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Yang terakhir ada reorientasi. Reorientasi merupakan bagian penutup atau simpulan. Bagian ini berisi pandangan, ulasan, atau pemikiran penulis secara pribadi atau biografi tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat pilihan semata, jadi boleh ada dan boleh tidak ada. Nah, ini merupakan contoh tax recon dari Ki Hajar Dewantoro dan strukturnya yang sudah ditemukan dalam pemikiran dan perjuangan Ki Hajar Dewantoro.
Nah, itu tadi pembelajaran pada hari ini yang sudah membahas mengenai pengertian, struktur teks rekon, dan perbedaan antara teks rekon dan teks biografi. Untuk tugasnya ya teman-teman, nah ada tugas nih ya teman-teman, membuat kelompok, satu kelompoknya terdiri dari 2 orang. Nanti tugasnya teman-teman mencari satu teks rekon dan dicari 3 struktur bagian teks rekonnya tadi. Dan nanti tugasnya bisa dikirim lewat Google Classroom. Mungkin cukup dari Ibu. Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dimanapun teman-teman berada, tetap jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.